mulai bekerja di SOS Children Village itu ya. Sehingga dia harus bertemu dengan banyak orang karena ini menyangkut dengan pengasuhan anak-anak di desa-desa. Dan kami juga memang semua mengerjakan semua tugas dari rumah. Tolong doakan kondisi kami di Jakarta memang lagi kondisi istilahnya merah pekat ya. Kan kondisi lingkungan kami pada awalnya itu selama 8 bulan terakhir itu jalur masih zona hijau ya. Tapi bulan kemarin sudah dinyatakan sebagai gawat darurat karena ada beberapa panti sosial di sekitar lingkungan kami, satu RW itu ratusan itu penghuninya itu positif COVID ya, dan beberapa tetangga kami juga sudah banyak yang diangkut ke Wisma Atlet khususnya sebelah rumah itu. Jadi kami kondisi sekarang harus geraknya sangat dibatasi, selalu dalam pemantauan Dinas Kesehatan DKI. Kami mohon doakan saja itu untuk kami karena usia kita sekarang kan sudah di atas kepala 5 semua, jadi harus jaga-jaga. Jadi terima kasih untuk hari ini teman-teman bisa kembali saling mendukung dalam doa. Kalau dalam kondisi kesehatan kami semua di keluarga sehat-sehat. Itu saja, terima kasih untuk doanya. Ya, terima kasih Pak Firman. Mari kita berdoa bersama-sama untuk 3 pokok doa dari ketiga hamba Tuhan, Pak Kornel Ibu, Pak Hotman, juga Pak Firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengajar dari rumah kita Tuhan. Anak yang sudah bekerja juga dengan lingkungan begitu juga kami berdoa supaya menjaga lindungi hamba-Mu Tuhan Yesus. Menyerahkan semua sebelum Tuhan bagi keluarga. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan Pak Joni Febrianto. Silakan Pak. Setelah itu nanti Pak Denny Boy dan nanti selanjutnya Pak Setiawan. Silakan ya, baik. Pak. Baik, terima kasih. Tolong doakan rekan-rekan khususnya untuk pelayanan saya di Jember, ya di GKT ya. Untuk pelayanan offline tuh kita sudah berjalan sampai dengan hari ini 8 bulan. Jadi bulan 7 sampai dengan bulan 1 ini kita puji Tuhan dalam kondisi aman bisa melangsungkan ibadah di gereja, tapi dengan jumlah yang memang terbatas ya. Jadi yang hadir paling-paling ya dalam satu kali kebaktian ya sekitar 70 orang, lalu ibadah yang kedua juga sekitar 70-an ya. Jadi kita bersyukur selama ini berjalan aman selama 8 bulan. Kami masih melayani baik itu acara baptisan, acara pernikahan, kematian, ya kita masih melayani juga. Tolong doakan supaya saya dengan tim hamba Tuhan kami ini Tuhan berikan keamanan dari COVID ya 19 ini, karena benar-benar sebenarnya kami boleh katakan cukup rawan karena kami masih melayani offline. Kemudian juga doakan untuk pelayanan kami yang online itu melalui yaitu pemuritan. Kami mengadakan pemuritan untuk jemaat dan pembinaan itu menggunakan media Zoom. Dan di tengah minggu, biarlah juga Tuhan berkati hingga tetap menguatkan iman jemaat di masa-masa sulit. Ya. Saya pikir itu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Silakan lanjut Pak Denny Boy. Ya, tadi sebagian sudah disampaikan pokok doanya, dan untuk kelanjutan dalam pelayanan ya juga dalam pelayanan penggembalaan untuk semester ini dan juga semester berikutnya
kami juga masih tetap bergumul karena masih belum bisa menjangkau jemaat kami yang ada di Makau. Sudah 8 bulan ini mereka menanti, kami tidak bisa masuk karena peraturannya juga lebih diperketat. Walaupun memang situasi di Makau lebih bagus daripada situasi di Hong Kong sekarang. Tapi ya kami bisa tetap pantau mereka lewat WhatsApp, lewat Zoom, dan kami juga bersyukur walaupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan tidak bisa menjangkau mereka atau mendampingi mereka dari dekat secara langsung, tapi kami bisa tetap terus monitor mereka sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan juga jaga mereka, pelihara mereka, mereka juga baik-baik di situ. Dan ya itu saja beberapa. Dan juga untuk program pelayanan di semester ini, juga supaya Tuhan tetap menolong, memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny Boy. Silakan Pak Setiawan. Boksu, silakan. Oh ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tolong doakan nanti ada acara emeritasi pendeta kami dan juga mengangkat pendeta. Ini pergumulan yang tidak gampang. Kita mau lakukan atau enggak di masa pandemi ini, sudah direncanakan. Dibatasi gedungnya bisa 800 sampai 1000, tapi yang datang hanya 60 orang. Itu adalah keluarga inti, beberapa pendeta saja. Ini pergumulan yang nggak gampang, takutnya kami jadi klaster. Selama ini sudah dipertahanin, oke, tidak jadi masalah. Dan juga yang kedua, saya baru dengar dari kabar Pak Slamet ini dari PA, saya jadi ini, Pak Slamet, membagi-bagi obat ivermectin kepada jemaat. Ada juga yang udah hasil, lagi dibilang lebih baik gitu. Pegawai gereja juga Mas Teguh namanya, juga lagi minum. Kan kalau nggak salah Pak Kornel mengarahkan hari pertama, ketiga, kelima gitu ya. Kita lagi nunggu hasilnya. Tolong doakan supaya obat itu, walaupun belum dipromosiin sama negara, tetapi bisa menolong. Tapi puji Tuhan pagi ini bilang, Pak minta lagi buat saudara saya sudah lebih enakan badannya. Itu Pak Slamet baru ngomong. Saya bilang, Mas, ini lagi perusahaan Agape, kamu kemana begitu? Atau bagi pokok doa. Dia lagi seru, ya cocok tanam. Dia Habib Cisauk kami namakan ya. Habib Cisauk, dia senang cocok tanam sebelum sekolah kitab sampai sekarang. Dan dia lagi buka pos-pos PI, soal duren, soal waduh macam-macam sayur-mayur. Memang sudah hidup dia seperti itu. Itu tolong doakan juga keluarga kami. Anak saya semester terakhir dalam tatap muka dalam masa pandemi ini, masih online di rumah. Yang satu masih SMK. Ya itu aja doa keluarga. Selain yang umum, kesehatan kami, hikmat akal budi. Benar kata Pak Masiko tadi, banyak yang konseling walaupun lewat daring. Tapi kami di rumah melayani, ada yang mau cerai, dan berbagai macam pelayanan pastoral lainnya, sehingga kita diberi ketahanan untuk memberi semangat bagi jemaat. Kita aja kan banyak pergumulan juga toh, tapi bagaimana bisa menghibur dan mendampingi jemaat yang 1001 macam semuanya curhat kepada gereja, pada hamba Tuhan. Itu aja kali, cukup. Ibu Gem, terima kasih. Ya. Boleh didoakan bersama. Iya, terima kasih. Boksu sehat-sehat kah, Boksu? Sehat, alhamdulillah. Sudah temannya. Kelihatannya sehat nih. Temannya Habib Cisauk. Temannya Habib Cisauk, salam ya sama Habib. Kita nggak doain kalau dia belum masuk ke sini, bilang. Aduh. Kalau belum masuk ke Persekutuan Agape secara virtual, kita nggak doain. Oh, dia levelnya udah lawan Habib RMS, HRS. Iya. Nah, karena ini udah nggak ada lagi ya, Ibu siapa kan kita udah doakan nanti terakhir sama Ibu Yudi, nanti kita akan sapa. Setelah ini yang terakhir ya, karena ini udah yang terakhir untuk kami, tolong doakan seperti yang disampaikan tadi, mirip-mirip lah semuanya. Kita pelayanan dari rumah, kunjungan hanya bawa diakonia untuk lansia. Itu yang kami lakukan karena majelis kami juga sudah banyak yang lansia, jadi kami handle untuk membawa itu kepada lansia. Tolong doakan supaya kami juga tetap sehat. Semoga kami sudah minum ivermectin
itu tidak gampang terpapar ya, doakan di atas semuanya ada kuasa Tuhan ya yang menjaga dan melindungi kita semua. Doakan juga memang pelayanan konseling, saya juga berpikir kenapa ya di pandemi ini pelayanan konseling kok sampai seberat-berat ini gitu kan, seperti yang Bokso tadi sampaikan, kami juga sedang melayani jemaat kami yang sedang proses perceraian, kemudian juga proses yang sedang hampir bercerai juga ada. Itu sedang kita doakan dan sedang kita dampingi. Doakan juga yang jemaat kami yang masih positif COVID juga masih ada dan sudah kena mental, sedang dirawat di RSKD Duren Sawit, itu juga doakan. Itu jarak cukup jauh, dan kalau dia sudah negatif akan kita rujuk kembali ke Surabaya. Tolong doakan supaya Tuhan berikan hikmat juga kepada kami dalam melayani. Dan kalau saya tuh tolong doakan juga secara khusus, saya pusing ya kalau daring terus. Lebih baik bertemu dengan tidak daring. Jadi semua komisi kami sedang rapat pleno program kerja untuk jangka pendek saja dulu, melihat situasi negara kita seperti apa. Semuanya masih daring. Setiap komisi daring. Jadi tolong doakan juga supaya maksudnya kita juga nggak tegang ya karena daring terus. Mau seperti itu. Kalau Pak Yafet sih masih enjoy aja. Kalau Yafet, kalau saya ini udah sakit kepala lah pokoknya seperti itu. Nggak biasa kan mau terus di media ini, di laptop, di HP gitu, pusing. Saya mendingan di panci dan wajan gitu ya, daripada di laptop sama di HP gitu. Nah, tolong doakan. Kemudian kami masih online pelayanan. Dari Oktober sudah tatap muka dan live streaming, tapi di akhir Desember kami banyak yang sakit. Tim pelayan kami banyak yang sakit. Ada yang positif, ada juga yang tidak. Tapi kalau sedang masa pandemi gini kan walaupun flu, kita tidak boleh datang ke gereja. Jadi kita boleh datang ke gereja dengan catatan 100% harus sehat. Jadi sekarang di-handle hanya 4 orang, itu pun akhirnya kita online, pelayanan lagi kembali seperti pertama mulai pandemi, oleh karena cuaca masih berubah-berubah seperti itu. Jadi syaratnya kalau datang ke gereja, para pelayan harus membawa surat sudah swab. Ya, jadi sudah swab antigen minimal. Yang harus dibawa dan sudah dinyatakan negatif. Semua yang tidak pernah positif pun, semua tim pelayan yang ditugaskan melayani dengan rela hati mereka akan bawa surat sudah swab. Seperti itu. Dan kalau tidak ada dana untuk swab, gereja akan memberikan dana itu. Tolong doakan supaya para pelayan kita ini juga seperti singers, pemimpin pujian gitu kan, semuanya dengan sukacita. Ada peraturan ini yang dibuat oleh majelis, semuanya dengan sukacita menerima bahwa ya dalam situasi ini seperti ini, supaya kita tidak saling menularkan seperti itu. Ya, jadi kita tolong doakan supaya kita tetap mempunyai semangat berapi-api untuk melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Yaitu pokok doa dari kami, itu yang terakhir. Kita akan berdoa 4 pokok doa ini ya, Pak pelayanan Pak Joni, Pak Denny Boy, dan juga Boksu Setiawan, dan juga kami, keluarga Yafet Mandiangan. Ya, mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Pak Joni di Jember juga, baik secara offline juga. Semuanya semua dalam Tuhan. Tuhan Yesus biarlah semua kebaikan Tuhan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Joni juga berikan hikmat dalam melayani. Semua kesehatan yang kita juga semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus membuka untuk pemuritan. Berdoa supaya memberikan hikmat dan Joni sehingga jemaat semakin bertumbuh. Tuhan Ibu juga dengan pelan pembelaan jemaat yang sudah lama juga tidak bertemu, Tuhan terus menolong supaya situasi berakhir. Nama juga melayani sungguh-sungguh semua yang dikerjakan secara online, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan sungguh untuk Setiawan dalam acara meditasi pemberian pengangkatan dengan bertambah kesehatan dan tempat yang sungguh-sungguh Tuhan menjaga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan menolong supaya juga Tuhan kalian berjalan cuma supaya memberikan kesehatan kuatan anak sekolah juga Tuhan kuliah dan Tuhan memberkati mereka memiliki kesehatan. Tuhan Yesus Tuhan Tuhan
semua dibangkitkan oleh Tuhan. Baik itu semua lainnya minta terima kasih Tuhan Yesus, semuanya dipakai di Tuhan, layan Tuhan Yesus, semuanya diberikan kepada setiap Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka mic kita. Kita akan menyapa Ibu Yudi. Bu Yudi masih bersama-sama dengan kita? Ya, mari kita semangati Ibu Yudi. Kita buka mic kita bersama-sama, kemudian kita akan menyapa Ibu Yudi. Semangat. Siang, Bu Yudi. Halo, Yud. Siang. Halo, semangat, Sehat, Semangat ya. Kati semangat, Widi. Yudi, semangat. Sembuh. Semangat. Sembuh. Doa Yudi ya. Nanti Tuhan Yesus 2022 kuatkan ya Bu Yudi ya. Sembuh ya dalam nama Halo, Yudi. Yesus. Ya, baring aja nggak apa-apa. Puji Tuhan. Baring aja Yud. Kenapa? Doa-doa kami menopang buat kamu ya. Iya, tetap semangat ya, Bu Menteri. Kita kami semua sudah mendoakan, mendukung Bu Menteri tetap semangat, semakin pulih, semakin sehat sepanjang perawatan ini ya. Tuhan memberkati, menguatkan. Amin. Ya, silakan Ibu Olvi, saya kembalikan untuk menutup persekutuan kita. Tadi saya sharingnya di dalam doa sudah ya. Langsung kesaksian juga tadi ya, jadi sudah dirangkum semua dalam doa. Silakan Olvi. Puji Tuhan. Pada akhirnya kita melihat bahwa lewat sharing, lewat doa bersama, semua yang kita bisa lakukan oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan cukup bagi kita semua di dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Baiklah, kita akan menutup persekutuan keluarga Agape malam hari ini, di sini malam, di sana pagi, dengan pujian yang sama, anugerah Tuhan sungguh besar, dan kemudian minta tolong kesediaan Pak Pendeta Yusuf untuk berdoa penutup. Mari kita nyanyikan pujian anugerah Tuhan, dan kemudian doa penutup Bapak Pendeta Yusuf. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia, saat yang indah Yesus memandang diriku. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia, saat yang indah Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami Tuhan. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria,
silakan Pendeta Yusuf. Pak Yusuf, silakan. Silakan doa penutup Pak Yusuf. Mungkin nggak ada di tempat Ibu Olvi. Ada. Ada. Silakan Pak. Mungkin kali unmute. Pak Yusuf, anunya di unmute. Nggak ada di tempat. Boksu minta tolong Boksu doa penutup. Oh, jadi saya? Ya. Baik, kita berdoa. Hati kami sangat bersyukur ya Tuhan, boleh persekutuan walaupun melalui daring, kami bisa lepas kangen, saling mendoakan, dan melihat tangan Tuhan memimpin teman-teman kami. Kami mengucap syukur dan bangga kalau Pendeta Yusuf boleh sharing, melayani, memberitakan firman Tuhan, bahkan kemajuan-kemajuan yang ada, kami turut bersuka cita. Demikianlah Pak Musiko dan juga Ibu Olvi yang sudah melayani kami di negeri Paman Sam. Dia boleh berkarya, boleh dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. Dia boleh menjadi misionaris, bahkan membawa kabar damai bagi orang-orang yang dia layani. Kami juga mengucap syukur untuk semua pokok doa yang disampaikan. Minimal kami membawa di tempat doa dan keluarga kami masing-masing situasi yang diinformasikan. Kami senang semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, khususnya Ibu Yudi, di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan bagi rekan kami ini, supaya sungguh darah Tuhan Yesus yang membasuh dan juga menyembuhkan dia dari sakit penyakit yang ada. Tuhan kuatkan makanan minuman yang masuk dalam tubuhnya, juga Tuhan ikut campur tangan, supaya dia mempunyai semangat dan selalu berpaut kepadamu. Terima kasih. Lidah kami terlalu terbatas mengucapkan syukur di mana Tuhan yang sudah mempertemukan kami dalam pembentukan awal menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang luar biasa teman-teman diberkati, ditolong, dan dipakai oleh Tuhan di tempat masing-masing. Inilah doa dan ucapan syukur, kiranya anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dari Kalvari, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus untuk menghadapi hidup yang tidak mudah ini di masa pandemi, biarlah ketiga yang esa boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maaf Bu, tadi ini internetnya mati. Terima kasih semua yang terberkati. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Setiawan. Thank you. Thank you semua. Jadi diskusi Hong Kong gimana? Ya. Next year? Hong Kong Cornell? Belum tahu. Kelihatannya tahun depan juga masih belum siap ini. Kalau tahun depan belum siap berarti kita mundur 1 tahun lagi. Yang pasti sekarang itu dananya ditabung aja dulu. Iya. Karena sampai hari ini belum dapat laporan pemasukan dananya seperti apa. Jadi yang sudah banyak ingat-ingat saya ya. Dananya Pak sedot dengan kebutuhan pandemi. Ya itu makanya. Mungkin kumpulkan dana dulu. Siap-siap mau ke Hong Kong, dananya udah siap dan banyak. Kalau dananya sudah ada, anytime kita bisa programkan. Baik. Setelah lockdown-nya dihentikan. Dibuka, ya. Tahun ini kayaknya masih lockdown ya. Iya, itu kan penerbangan kan pada ini tuh, pada diperketat sekarang. Iya, misalkan kita pergi kan kita swab dari Indonesia, sampai sana kita harus swab lagi, terus dikarantina di sana, belum bisa ketemu keluarga juga, kayak begitu. Sekarang dari 14 hari,
keluar luar negeri. Karantina 14 hari ditambah jadi 21 hari sekarang. Iya. Oh, wow. Jemaat kami kan ada yang kerja di Singapura kan di kapal. Dia kapten nakoda kan. Nah, halo. Istrinya aja nggak iya, bisa. Yud. Judi, silakan. Silakan. Judi, sis. Silakan kalau mau sampaikan halo. Halo, Yudi. Yudi. Mana videonya? Loh, yang Yudi malah nutup videonya. Minta tolong dibukain. Mungkin sambungannya dia kali di rumah sakit kurang bagus. Nah, itu udah. Itu oh, itu ada. Tuh kelihatan sudah. Di unmute, Yud. Kelihatan nggak wajah kami yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini? Kelihatan ya? Belum. Kalau pakai handphone, kalau pakai handphone digeser aja. Dia nggak bisa lihat muka-muka kita. Itu handphonenya di swipe. Iya. Bu Nana kayaknya tadi digeser. Digeser. Oh iya. Iya. Nana baru masak kayaknya nih. Iya, kita dimasuk. Empal babi. Selamat makan. Bahaya. Sudah siapkan. Bu Olvi, terima kasih ya sudah menjadi Momong Cuci MC. Terima kasih Pak. Siapa lah tadi Pak Yusuf Tarigan. Pak Firman, terima kasih kesediaannya bulan depan ya untuk melayani di persekutuan sudah main nyanyi sama Bos Sanbe, luar biasa, puji Tuhan. Jangan lupa berfoto ya, jangan lupa berfoto. Iya, mari kita berfoto dulu. Ayo Pak Coy, foto Pak Coy, Pak. Oke. Pas semua ya. Oke, kalau gitu toh. Boksu kameranya, nah gitu. Yap. Pak Coy buka itunya mic-nya nggak kedengeran Pak Coy. Enggak, tolong semua di mute ininya di mute. Tunggu ya, saya hitung ya. 1. Saya sudah sehat. Ya, 1. Oke, Judi tunggu. Oke, Judi itu tolong Bu Judi tolong ini perlihatkan wajahnya ya. Perlihatkan wajahnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Saya save dulu sebentar. Saya cek. Bentar ya, saya cek mana dia. Kita lihat. Oke, bagus ya. Sebentar, saya save dulu. Save as Agape Love. Tanggal berapa sekarang ya? 5. Januari 2020. Oke, sudah. Ini sebentar saya kirim ke ini. Silakan ngobrol. Saya kirim ke grup. Terus apa konsumsi kita hari ini? Disuruh ngobrol tapi di mute lah Bapak ini. Sudah, sekarang enggak Bapak. Ibu Nana sudah masak tuh, silakan dinikmati. Boksu mana Boksu bulan Maret ya Boksu ya. Ibu Nana udah siapkan konsumsi. Renungan bulan Maret. Udah siapkan konsumsi. Boksu Setiawan Sutejo. Ya jadwalin aja kalau bisa saya mau, kalau nggak nanti saya ngomong ya. Loh kok enak aja kalau bisa. Mana bisa, nggak ada peraturan gitu di Agape, Pak. Nggak ada. Bulan Maret, Pak Boksu Setiawan ya.
Ya kalau tiba-tiba ada jemaat yang sakit, mati atau Saya segala. ada yang sakit, cuma sehat saja Pak. Saya pernah nongol, Ibu Vince aja nggak ada, Ibu Gem. Belum sakit loh. Gue pernah digratisin, Saya selalu ada loh, tolong lah ya. Bu Yudi mau ngomong tuh, Bu Yudi mau ngomong. Bulan Maret belum sakit, udah dibilang sakit sekarang. Ya, sayang. Bu Menteri sayang. Boleh ngomong enggak? Ya boleh. Dari tadi kita Bu Menteri ngomong. Gratis. Kedengaran enggak? Dengaran, Say. Cuma ketawanya enggak. Saya besok cuci darah. Oh. Iya. Berapa hari sekali cuci darahnya ini? Katakan sembuh. Iya, kita doakan. Seminggunya 2 kali. Minggu 2 kali. Tapi ketika kreatinin saya sudah turun, dokter nyatakan tidak usah cuci darah lagi. Posisi kreatinin sekarang adalah di posisi 7. Jadi belum bisa. Standarnya Jadi berapa? masih menunggu mujizat saya. Standarnya berapa, Yudi? Tinggal 2 sudah cuci lagi. Standarnya harus berapa, Yun? Kreatinnya? Kan berapa? 3, 4. 4 kan paling ini batas itu. Kreatin yang sehat itu coba lihat kreatin yang sehat berapa? Papiku baru waktu meninggal 8, sekian. Kreatin ke apa, Bu Gem? Itu loh. Itu ke 1,8 sampai 1,9 itu yang normal. Iya, 1,9-nya itu apa tuh kreatin itu? Kreatin itu apa sih yang kalau bahasa gaulnya dibilang katanya racun di ginjal. Maksudnya ada itu racunnya di ginjal itu nggak boleh, harus segitu gitu loh, harus rendah, nggak boleh tinggi. Iya. Iya. Oke. Paling enggak 1,8, 1,9. Iya. Doakan saya. Iya. Vin. Iya, siap. Kami doakan semua. Apa ini? Ya, soalnya signalnya jelek. Iya, tapi kedengaran sebentar-sebentar kedengaran kok. Ini sekarang Yudi di rumah atau di rumah sakit? Rumah sakit, oke. Di rumah sakit itu. Di rumah sakit. Kalau kelihatan dari sementara di rumah sakit. Iya. Semangat ya. Tuhan Yesus pasti tolong. Bu Yudi, kami semua nggak berhenti-berhenti nih, doakan terus dari tadi nih. Di mana? Di rumah sakit Malalayang ya? Kalau Bu Yudi itu di Bitung. Video saya nggak jadi ya. Signalnya kayaknya. Buka. Nggak jadi apa? Iya, nggak ada wajahnya. Oh iya. Nggak jadi, Yud, disiarkan ke Indosiar, khusus lokal aja, Yud. Ayo kita menghibur, Bu Yudi. Ada Bu Yudi. Semangat. Jadi, nanti kalau udah sehat, nanti kita jemput ya. Tergantung orang Jakarta yang jemput, orang Surabaya atau orang Amerika yang jemput. Beritanya hanya disiarkan di Agape TV. Iya, betul itu. Ya, tolonglah ya disiarkan di Agape TV. Tapi mudah-mudahan kita masih optimis 2022 reuni di Hong Kong. Kan gitu ya. Ngomong-ngomong, Agape arisan yuk. Loh, kalau arisan itu mengikat loh, mau nggak mau persekutuan muncul terus karena dia punya kaitan, punya ikatan di arisan. Yafet kemana? Nah, oh ya, tadi aku mau minta maaf. Yafet itu udah janji, kita punya jemaat
udah dalam kondisi dia pembengkakan jantung. Terus dia itu mau jual rumahnya karena dia maksudnya dia udah nggak punya suami, dia cuma tinggal dengan ada satu orang, sebetulnya bukan keluarga tapi selama ini dia hidup bersama-sama dengan satu orang ini. Jadi jemaat kami itu udah lansia, udah ibu-ibu. Nah, dia mau bagi rumah, tapi dia tuh kalau mau pakai pengacara atau notaris itu katanya uangnya cuma 1 juta. Terus akhirnya kita tanya-tanya sama pengacara, bilang bisa di bawah tangan. Nah, karena jemaat kami masih ya udah 78 tahun, dia di buta huruf juga, jadi nanti Yafet datang ke sana hanya bisa hari ini karena nanti mau ada jemaat kami kemarin ada yang meninggal, nanti malam ada penghiburan. Jadi mau catat rumahnya itu mau dibagi ke siapa. Jadi kita tuh juru tulis dulu, nanti kita ketikkan sama saksi-saksi semua, Pak RT, Pak RW, terus siapa saksinya dari pihak keluarga semua mereka. Kita yang ketikkan, nanti kita kasih sama mereka, sama ibu ini. Nah, baru nanti masing-masing semua tanda tangan. Jadi kita tuh Yafet lagi ngumpulin data seperti apa, karena jemaat kami ini betul-betul perlu ditolong. Dibilang cepatan, dia rasa kayak nggak lama lagi gitu loh hidupnya. Cepat ya Bu ya, katanya. Oh iya siap Oma, saya bilang gitu. Jadi begitulah, karena waktunya cuma jadi Pak Pendeta dapat warisan juga rupanya. Pak Pendeta dapat warisan. Ya enggak lah, Boksu. Orang mau diwariskan sama orang yang tinggal dengan dia ini loh, ibu ini yang tinggal dengan dia. Dia juga dia dari Muslim masuk Kristen. Ya mau diwariskan sama ibu ini yang keluarganya semua Muslim, dia satu-satunya Kristen. Istilahnya masih sama-sama dengan dia sebatang kara lah, selama ini hidup berdua terus dengan Oma ini dengan si ibu ini. Jadi mau diwariskan ke ibu itu. Kalau mau dijual ya, kalau rumahnya dijual pasti kami dapat lah Pak. Ini rumah yang diwariskan, ya rumah jadi rumah, akan mereka jual rumahnya. Begitu Boksu. Itu kalau jemaat Bugem yang itu obatnya dirampas, itu gimana ceritanya? Itu yang obatnya dirampas, itu yang jemaat yang di Jakarta. Masih di rumah sakit Pondok Gede. Masih dirampas. Itu ya. Nah, video kemarin yang ivermectin sudah dibicarakan di DPR, saya kasih ke istrinya biar di-share ke dokternya ngerampas ivermectin itu. Jengkel banget. Haknya apa coba? Jadi lama sekarang masih kondisinya naik turun masih sampai sekarang, sampai udah sesek-sesek. Waduh. Ya kasihan. Dokternya nggak gaul. Padahal kalau dokter-dokter di Wisma Atlet kan udah pakai itu. Dibicarakan kan di DPR waktu kemarin itu di video itu. Itu teman-teman, itu kesembuhannya 100% dengan ivermectin. Ya. Kecuali dia mungkin sudah itu pakai ventilator, nah itu kita nggak tahu ya ininya ya. Tapi kalau tahap awal itu sampai menengah itu langsung cepat sekali dan cuma 3 butir saja. Nah, jadi untuk ini apa istilahnya itu profilaksis. Jadi untuk pencegahan, Anda cukup minum 1 butir yang 12 mg 1 kali sebulan. Nah, itu dari Shopee ya, Pak? Ya, Shopee itu Shopee atau Tokopedia, kalau mau lebih murah, beli yang 100 butir, itu 2 juta. Jadi 20.000 per butir. Kalau beli 10 butir, itu 400.000, jadi 40.000 per butir. Tapi kalau beli dosis yang 22, itu 250.000, 125.000 per butir. Nggak ada efek samping ya? Tidak ada efek samping. Ya, karena itu dan itu sudah dikonfirmasi sama adik saya yang dokter spesialis juga, karena dia pakai. Ya. Makanya waktu saya pertama kali memperkenalkan itu sama dia bilang, saya udah tahu lama ini obat ini obat aman, dia bilang. Jadi itu nggak benar Ibu Loce, dia bilang itu merusak ginjal dan sebagainya, itu nggak benar. Jadi itu bahkan bisa dipakai sampai 24 gram. Di Korea mereka pakai sampai 96 gram. Itu bisa untuk pengobatan itu cancer, ivermectin itu. Nah, tapi dosis 12 mg itu dosis yang sangat aman sekali. Ya, itu dikonsumsi. Nah, itu makanya orang yang minum itu, dia nggak akan ada rasa gejala misalnya detak jantungnya berapa, nggak ada gitu. Ya, karena itu memang hanya dia membuat badan kita jadi alkali. Nah, jadi itu Pak Selamat lagi coba ini. Nanti kalau sampai beberapa teman sudah merasakan sembuhan, kita mau beli yang lebih banyak. Shopee ada ya, Shopee ya? Di Shopee, Tokopedia, tapi harus cepat, Pak. Masalahnya ini sekarang antriannya makin panjang.
Minggu lalu itu sudah 2 minggu antriannya, nggak tahu sekarang ini. Gitu. Nah, Surabaya nggak ada, Shopee Surabaya, Tokopedia dia adanya di Denpasar. Jadi harus cepat, itu pun 3 hari loh kirim ke Surabaya. Waktu itu kirim ke Surabaya, apalagi ke Jakarta. ya, tapi gini lah, dalam kondisi sangat urgent, itu tolong kontak saya nanti. Saya bisa langsung bicara sama orang Harsen lah gitu. Jadi nanti kita coba ini atur gimana. Saya tiap hari ini kan kirim obat nih kita. Sampai itu adiknya papa saya di kampung. Lalu kemudian mertuanya itu abang saya di Tarutung, 8 jam dari Medan. Nah, jadi kalau orang punya sakit jantung, itu dia kena COVID, dia akan merasakan badannya itu sakitnya luar biasa dan kepalanya sakitnya luar biasa. Nah, jadi saya dikontak hari Jumat malam, ya puji Tuhan, ada 1 yang belum dimakan, 1 dosis buat 1 orang di Medan untuk saudara kita. Malam itu juga dibawa ke Tarutung 8 jam. Pagi diminumkan jam 10, langsung normal dia. Sekarang sudah menuju pulih. Jadi 1 butir saja itu akan langsung dampaknya luar biasa. Makanya itu kesaksian Antonius Kaban itu benar, karena itu jemaatnya udah banyak yang minum itu. Ya. Jadi begitu minum 1 saja hari ini, besok dia akan rasa, loh, kok saya badannya sudah ini ya, kok sudah seger ya gitu. Nah, karena memang itu langsung dihajar itu virusnya itu. Nah, jadi kalau dia sudah minum 2 butir, besoknya dia akan merasa dia udah sembuh, sehingga dia berpikir, udahlah kalau gitu nggak usah saya minum butir yang ketiga, bisa saya kasih orang lain. Nah, tapi dari ahli-ahli di itu PT Harsen. Jadi PT Harsen itu jangan salah loh teman-teman, itu banyak profesor-profesor hebat itu di situ, dari Jepang, dari mana-mana itu. Ini kan obat ini kan aslinya kan ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang. Obat ivermectin ini itu aslinya, dan ini sudah lama ini sebetulnya obat ini. Nah, jadi dari itu Pak Haryo itu mengatakan jangan, dia bilang harus selesaikan butir yang ketiga untuk benar-benar memastikan ya virus itu habis dari badan kita. Nah, untuk pencegahan itu profilaksis itu boleh minum 1 butir itu 1 bulan. Nah, jadi kita tentukan aja tanggalnya, misalnya itu tanggal 1 Februari, nanti minum lagi 1 lagi itu 1 Maret, minum 1 lagi 1 Mei April. Itu jadi April, Mei Jadi kalau 12 bulan kan ya cuman 12 butir aja kan begitu. Nah, itu untuk menjaga supaya badan kita ini tetap alkali ya, itu tetap basah sehingga kita tidak gampang terpapar virus ini. Yang paling penting bagaimana mendapatkannya nih, karena udah banyak yang sakit, kita mau agak lebih cepat menolong jemaat dan kawan-kawan. Pak, itu ivermectin ada berapa jenis? 1. Nah, jadi gini, untuk keadaan, sebentar ya, saya ini kan ya. Jadi untuk keadaan yang sangat-sangat urgent, pergilah ke toko hewan. Ke toko hewan, beli yang 2 mg. Nah, itu biasanya, karena ini obat ivermectin ini aslinya obat untuk cacing gelang. Iya, itu masalahnya. Cacing gelang, parasit, dan kutu pada anjing, kambing, babi, kucing, seperti itu. Nah, sehingga banyak orang pikir, masa kok itu dikasih ke manusia gitu kan? Orang merasa jijik, itu yang bikin kan manusia, bukan anjing yang bikin toh. Nah, jadi beli 2, itu beli yang 2 mg, minum 6 butir. Untuk mendapatkan 12. Harganya 10.000. Jadi cuma 60.000, ya Allah. Kalau 12 mg? 60.000. Kalau 12 mg, 1 butir di Shopee itu 125.000. Nah, kenapa bisa dijual semahal itu? Saya bilang karena ngantrinya banyak banget. Ngantrinya banyak banget gitu loh. Nah, kalau jadi Pak Cornel? Saya nggak jual. Oh, nggak jual ya. Tapi ada ya. Ini aja lah, stoknya lah. Bisa ada di Pak Cornel. Untuk Agape udah dia hitungin, udah tenang aja. Kalau dia nggak kasih urusan sama aku. Tenang. Enggak, saya sekarang sudah habis. Sayangnya nggak bisa dikirim ke luar negeri ya. Nah, itu teman-teman saya di Amerika sama di Malaysia dan Inggris itu pada minta.
Itu teman saya di Amerika kan itu, Ibu Olvi minta tuh. I know. Saya bilang nggak bisa aku kirim obat ke sana. Yang di UK juga setengah mati itu. Itu suami istri kolega saya di BF, tinggal di Belfast. Brother tolong kirim, saya udah setengah mati ini, batuk terus gini. Saya bilang aku nggak bisa kirim ke sana gitu loh obat. Nah, jadi itu saya sarankan. Sana nggak ada anjingnya, nggak pernah dikasih ivermectin. Makanya saya sudah bilang pergilah ke toko anjing, ke toko Di sini hewan, ada cari. 80.000, $80. Pergi ke pet shop. Belinya di pet shop. Bu? Sebentar. 3 miligram itu $80. Segimana, Bu? 8 Berapa dolar gram? berarti satu butir itu ukuran Indonesia itu 1 juta lah. Ya, 1 juta sudah. Satu biji itu 3 gram. Mahal sekali. Bentar. Sekarang di Amerika harganya $80 per biji. Saat yang 3 gram. Yang 3 miligram. 3 miligram. Berarti sekali kita 4 kali sejuta. Ya ampun. Wah, itu saya yang 3 ngerti, miligram. saya ngerti. Itu pun bisa dibeli dengan resep dokter. Ya. Itu. Enggak sembarang. Makanya teman-teman itu perhatikan ya, itu di saya punya itu status saya di FB. Ya, saya mengecek itu tiap hari itu perkembangan kematian. Ya, itu tiap hari. Misalnya itu di Amerika 3.700, 4.000, bahkan 4.400 per hari loh, itu satu hari. Di Inggris itu 1.820 per hari loh. Tapi kenapa mereka India dimakamkan atau dikremasi sih? Yang matinya tunggu dulu, dengar dulu. Itu Oh. Nah, jadi itu yang di UK itu 1820. Tapi di India cuman 162. Di Indonesia kita sekarang ini sempat kemarin di atas 300, sekarang turun lagi 172. Nah, gitu loh. Nah, dia tertekan kenapa? Karena ivermectin itu kita masih bisa dapat dengan bebas di sini meskipun itu agak sulit. Di India mereka bisa beli di apotek. Nah, di Peru sekarang itu bahkan pemerintahnya sudah itu mengizinkan itu dijual secara bebas. Nah, gitu. Nah, jadi ya itulah apa namanya advantage-nya kita seperti itu. Nah, ini di negara maju. Nah, itu berita terakhir kan hakim di New York kan itu akhirnya memerintahkan hospital toh untuk kasih treatment itu satu ibu itu dengan ivermectin. Sembuhkan ibu itu. Hidrokolin. Ya. Terima yang kasih. Mungkin 12 miligram ya. 12 mili. Berarti kalau 3 berarti harus beli 4 ya. Kalau 3 berarti harus beli 4. Iya, 4 juta, Ya, Pak. yang 3 miligram isinya 12 biji. Tapi yang 12 biji harganya $80. Oke. Tapi per bijinya 3 mil. Iya, berarti untuk 3 hari lah itu. Bisa. Cukup itu berarti. Iya, Berarti kalau 3 kan harganya satu berarti kali minum. sekali minum 4. Iya, berarti Betul. 12 itu ya pas 3 Ah, ah. kali minum. Cocok 1 itu. juta, Pak. Cocok. Iya. Cocok Lumayan itu, lah, Pak. harga Cocok. 1 juta untuk 1 kali minum untuk 3. Enggak, tapi itu belinya harus pakai resep dokter. Itu belinya. Betul. Iya, Itu Nggak boleh di sini. repotnya di situ. Hukumnya sangat ini ya di situ. Beda dengan Indonesia ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi Bu, kalau ya. kita bisa, Iya, makasih ya. semuanya. Oh ya, bye. Ya, siapa tahu ada yang mau masak kayak saya. Bu Yudi sehat-sehat ya. Kami doakan. Ibu-ibunya nggak masak. Oke, bye. Terima Semuanya. kasih, Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat. Oke, waktunya konsumsi. Oke, Tuhan berkati semua ya. Tuhan berkati. Selamat melayani. Terima kasih. Oke.